Apakah kita kalau ingin menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, itu selalu harus memenuhi satu syarat tertentu. Kita harus mencapai satu standar tertentu supaya Tuhan menyimpulkan, oh ya, kalau gitu sudah layak untuk menerima, maka Tuhan kasih. Terus terang kita hidup di dunia ini penuh dengan yang namanya kualifikasi. Kita mau lamar kerja, harus qualified, harus ada gelar tertentu, harus ada achievement tertentu, pengalaman tertentu. Kita mau ikut pertandingan olahraga, ya kita harus ada rekor tertentu dan lain sebagainya. Dunia ini penuh dengan persyaratan, penuh dengan kualifikasi. Tapi apakah Tuhan kita itu seperti itu? Ujung-ujungnya dalam kehidupan rohani kita jadi menyamakan Tuhan itu kayak dunia ini gitu loh. Kita dirasuki atau dikuasai dengan cara berpikir seperti itu. Saya percaya itu salah satu kecenderungan manusia. Jadi manusia cenderung untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, aku kan udah begini. Jadi kita kayak bacain jasa-jasa kita. Itu sebenarnya pola pikir transaksional. Dan kita harus banyak detox daripada itu. Nah, salah satu cerita di Alkitab yang sangat luar biasa yang saya temukan, yang membuktikan keterbalikan dari mentalitas tadi, ada di kisah-kisah Injil. Kita mungkin semua familiar dengan cerita Tuhan Yesus di khotbah di bukit. Selesai khotbah, dia kemudian berpaling, kemudian menyembuhkan seorang sakit kusta. Dan kemudian dia menyeberang Danau Galilea, ada badai, kemudian badainya diredakan. Sampai di seberang, dia menyembuhkan orang gila di Gerasa, ya kan, dibebaskan dari kerasukan roh jahat. Kemudian Tuhan Yesus balik lagi ke Kapernaum, kemudian dia menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Lalu Tuhan Yesus meneruskan perjalanannya ke rumah Yairus, ke rumah kepala sinagoga, dan anak yang sudah mati dibangkitkan. Saya baru menemukan bahwa semua kejadian yang luar biasa ini terjadi dalam satu hari yang sama. Jadi ini seperti one day in the life of Jesus. Karya Tuhan Yesus di dalam satu hari itu sangat kontras dengan sebuah ayat di Perjanjian Lama yang saya temukan di Bilangan 5 ayat yang kedua. Dan kita akan lihat di sini bahwa Tuhan Yesus bukan mencari orang yang qualified, yang memenuhi syarat untuk menerima kebaikan daripada Dia. Justru ini adalah orang-orang yang tidak memenuhi syarat sama sekali berdasarkan hukum Musa. Baca di Bilangan 5 ayat yang kedua, dikatakan begini, perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan, haruslah kau suruh pergi keluar tempat perkemahan. Haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Bayangin, ada 3 hal di sini. Ada orang yang dikatakan kusta, lelehan, yaitu pendarahan, sama seperti wanita di Kapernaum tadi, dan juga orang yang bersentuhan dengan mayat, malah akan menjadi najis. Tuhan bilang, orang-orang seperti ini harus disingkirkan berdasarkan hukum Musa. Tetapi waktu Sang Kasih Karunia datang, menapakkan kakinya di bumi, dia melakukan yang keterbalikannya. Dia bukannya menyingkirkan ketiga kategori orang tadi, yang semuanya gagal, semuanya tidak memenuhi syarat. Dia justru menghampiri mereka dan memutarbalikan kondisi mereka, memberikan mereka kebaikan, memberikan mereka kelepasan, menyelamatkan mereka, menyembuhkan mereka dari penyakit mereka, dan memberikan mereka anugerah kasih karunia yang tidak layak mereka terima. Jadi hari ini, pada saat kita datang kepada Tuhan Yesus, jangan bacakan jasa-jasa kita. Jangan bilang, saya udah qualified Tuhan, saya udah melayani Tuhan kan? Lihat, saya udah kasih persembahan, saya udah berani berkorban oleh Tuhan, saya udah melayani orang ini, dan lain sebagainya. Jangan bacakan jasa kita. Kita datang kepada Dia, Tuhan, kalaupun Engkau memberikan aku sesuatu yang baik, bukan karena aku baik, bukan karena aku berprestasi, bukan karena aku telah memenuhi syarat, tetapi karena Engkau baik Tuhan, Engkau penuh dengan kasih karunia, Engkau justru mencari orang yang tidak memenuhi syarat. Jadi hari ini, apapun kondisi kita, pada saat kita datang kepada Tuhan, fokusnya bukan diri kita sendiri, fokusnya bukan evaluasi diri kita sendiri, fokusnya bukan kita harus menyimpulkan kita qualified atau tidak, tetapi kita datang kepada Dia yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan anugerah, yang siap untuk menolong kita, dan Dia punya hati untuk menolongmu pada hari ini.